我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。愿恩惠平安从我们的父上帝并主Yesus itu归于你们。Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian。今天的主日崇拜会是奉圣父、圣子、圣灵三位一体真神之名而召开的。阿们。主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好！让我们来到耶稣的跟前，耶稣的宝座前，承认他是无可比拟的神，他对我们的爱，他的能力，他的智慧超越我们所想的。Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui Tuhan kita adalah Tuhan yang tiada taranya. Kasih-Nya, hikmat-Nya, kebaikan-Nya, kuasa-Nya melebihi yang dapat kita pikirkan. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang tiada taranya. 主啊，你真美善。主啊，你真美善，无可比拟。主啊，你真奇妙，你奇妙无法形容出来，超越一切所有的。你的智慧捉摸不透，你的爱永远揣摩不透。主啊，你真美善，无可比拟，满有荣耀和全能。我真敬你，我敬畏你，我真敬你，我敬畏你。你是上帝配得我赞美，主我尊敬敬畏你。Allah yang kita kagumi adalah Allah yang perbuatannya ajaib. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kita mengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang lebih dari semua yang ada. Tuhan, hikmat-Mu sungguh tak tersela. Hikmat-Mu
tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau mengatakan Engkau Tuhan yang maha besar. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们将进入认罪感恩祷告。 Firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." 诗篇95篇从第6节到第7节，来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan lagi kepada kami waktu untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, ketika adanya virus COVID-19 ini, kami harus beribadah di rumah. Kami harus beribadah dengan suasana yang berbeda. Kami ada dalam keadaan yang tidak begitu ideal untuk kami bisa beribadah dengan baik. Tetapi biarlah kiranya ya Tuhan, dalam segala keadaan itu, kami rindu kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Kami rindu kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam konteks keluarga kami masing-masing, dalam kesederhanaan keluarga kami masing-masing. Kami menyadari ya Tuhan, ibadah kami mungkin tidak layak di hadapan Tuhan. Keberadaan kami pun dipenuhi oleh dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan inilah, kami mau datang kepadamu. Kami mau sujud, menyembah Engkau. Kami mau diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerinduan itu juga kami memohon pengampunan dosa kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni dosa kami dan melayakkan kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sehingga melalui mulut yang dilayakkan Tuhanlah kami memuji Tuhan. Melalui pikiran dan hati yang dilayakkan Tuhanlah kami bisa merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Melalui kelayakan yang Tuhan berikanlah kami di dalam rumah kami, dalam rumah tangga kami, ada pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Inilah kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu melalui rumah-rumah kami, melalui rumah tangga kami, ada kemuliaan bagi Tuhan. Ada firman yang bisa kami dengar dan kami renungkan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengampuni dosa kami, Allah yang melayakkan kami beribadah kepadamu, kami mau berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan semua tempat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. 我们来一起诵读使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而的公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. 这时候，我们一起来看今天的起印经文。起的部分用中文来念，印的部分用印尼文来念。Kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Bagian P akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan bagian J akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 爱心生活，爱不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。 Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 圣徒缺乏要帮补，客要一味的宽待。 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. 要彼此同心，不要志气高大，倒要抚救卑微的人。 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 若是能行，总要尽力与众人和睦。 Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 所以有了机会，就当向众人行善。 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 弟兄姐妹们，我们已经感受到神对我们的爱，耶稣住在我们的心里，改变我们，塑造我们，让我们有讨神喜悦的心态与行为。 Kita telah menerima kasih Yesus. Yesus tinggal dalam hati kita sehingga kita diubahkan. Kita dibentuk untuk memiliki sikap dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang memampukan kita memiliki perubahan hidup yang berarti. Hidupku ada perubahan yang wajar sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku sangatlah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku sangatlah. Sejak Yesus di hatiku. Baik, ketiga kita naikkan dalam bahasa Mandarin. 我们用中文来唱。我深知已救主将永驻的围城，这耶稣来住在我心。我心中充满喜乐，又渴望全心。这耶稣来住在我心，这耶稣来住在我心。主
住在我们的心，我们的生命就不一样了。我们将要听神的话语，我们知道耶稣是道路，是真理，是生命。我们要感谢神，因为他接着他的话语，把真理赐给我们，让我们能够认识他。Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran dan hidup. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kebenaran melalui firman-Nya sehingga kita bisa mengenal Dia. Tuhan, 你是主，你是我的天父。Bapa yang pelihara hidup kita. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti besarnya kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. 弟兄姐妹们，请翻开圣经，在
撒母耳记上18章， 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. 撒母耳记上18章第1节到第5节。 Sebelum membacanya, mari kita berdoa bersama-sama. 还没读神的话之前，我们同心低头祷告。 Bapa di surga, kami sudah membuka Alkitab kami dan kami rindu bisa membaca dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik hamba-Mu berdua yang menyampaikan, terlebih lagi seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan merenungkannya bersama-sama. Jangan biarkan ada satu bagian pun dari firman-Mu yang terlewatkan dari pengertian kami, dari pemahaman kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati waktu ini, agar kami bisa benar-benar memahami, mengerti, dan memegang firman Tuhan dalam kehidupan kami serta melakukannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini siap untuk mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berfirman kepada kami, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubahnya dan dipakaikannya dan diberikannya kepada Daud dan juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 约拿单爱慕大卫，大卫对扫罗说完了话，约拿单的心与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了他。扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他做战士长，众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 各位亲爱的弟兄姐妹们， apa kabar di pagi hari ini? 今天早上大家都好吗？ Sekalipun sudah sekian bulan lamanya kita harus di rumah, 我们已经有几个月都待在家里， dan saat ini kita sudah memasuki masa-masa yang semakin sulit, semakin hari semakin membingungkan. 我们将进入了更糟糕的日子。 Dan hari ini pemerintah sudah mulai mempopulerkan satu salam yang baru. 然后我们的政府呼吁众民有一个口号。 Biasanya kita mengucapkan selamat pagi, apa kabar? 平常我们的问候都是你好吗？ Hari ini kita mulai mempopulerkan salam sehat. 现在呢，政府劝勉我们有一个口号，就是说健康的问候。 Karena memang benar salam sehat adalah satu kalimat yang sangat penting untuk kita bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. 因为健康的问候呢非常重要，我们可以彼此问候。 Salam sehat adalah sebuah pengingat dari saya kepada orang-orang di sekitar saya. 这个问候呢，提醒我们周围的人， Karena saat ini Bapak Ibu kita memasuki masa yang disebut masa transisi. 因为我们进入这个过渡期。 Masa transisi sebelum kita memasuki masa yang baru yang disebut dengan new normal. 就是我们将进入了一个新常态的状况， Di mana kita kembali lagi kepada kehidupan kita seperti sedia kala, 我们回到平常的生活， tapi tidak bisa seperti dulu lagi. Harus ada sesuatu yang baru, gaya dan cara yang baru.
但是不是用旧式的方式，而是用新式。 Gaya hidup yang baru yang memenuhi protokol kesehatan. 就是每天生活的新式，就是按照这个健保的仪式。 Makanya ya dianjurkan kalau tidak terlalu penting, tidak perlulah keluar rumah. 如果不是很重要的事情，就待在家， Ya, di rumah saja. 就是在家而已。 Ibadah juga masih di rumah. 聚会在家， Anak-anak sekolah masih dari rumah. 学生们都是在家， Kalau memang tidak mendesak, di rumah sajalah. 不是重要的事情都不用出门。 Dan kalau memang perlu kita keluar rumah, diusahakan pakai masker. 那如果很重要的事情要让我们出门的话，我们就要戴口罩。 Lalu kita juga memberlakukan physical distancing ya, jaga jarak. 然后我们要保持距离。 Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang baru seperti cuci tangan dan lain 有 sebagainya. 新的习惯，如同要常常洗手。 Makanya Bapak Ibu ikuti sajalah protokol ini. 我们必定要随着这个协议。 Agar kita sehat, orang-orang di sekitar juga sehat. 这个协议呢，让我们还是其他人都有健康的 Makanya 保 kalau 证。 ketemu orang sekarang, ucapkan salamnya, salam sehat. 我们如果碰到别人，我们的这个问候就是健康， Tidak lagi jabat tangan atau berpelukan, tetapi cukup salam sehat sambil 我 menunduk. 们不再握手，也不再拥抱了。 Nah, Bapak Ibu ikuti saja bagian ini supaya kita semua sehat. 我们就必须顺服这个规矩。 Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama kembali beribadah dan merenungkan firman Tuhan. 今天早上我们在这个网站的敬拜， Tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi sahabat karib Allah. 我们的主题就是成为上帝的良友。 Saudara-saudara sekalian, relasi kita dengan Allah memang kalau kita perhatikan punya banyak sekali aspek konektivitasnya. 我们与上帝之间的关系呢，有很多称呼，还有很多连接性。 Kita mengingat dari awal bahwa Dia adalah Allah pencipta dan kita adalah manusia ciptaan. 从圣经起初告诉我们，上帝是创造者，上帝是创造主，我们是受造者。 Kita juga ingat ketika Allah menempatkan Dia adalah Raja di atas segala raja dan kita adalah umatnya. 圣经告诉我们，神是王王之王，我们是他的百姓。 Atau seperti tadi ayat yang pertama kita katakan, Dia adalah Gembala Agung dan kita adalah umat gembalaannya. 神是好的牧者，我们是草场的羊。 Dan masih banyak lagi Bapak Ibu aspek-aspek yang dibangun, dipandang sebagai relasi kita dengan Allah. 还有其他方面来形容我们跟上帝的关系。 Dan hari ini Bapak Ibu, kita membahas salah satu relasi yang unik antara kita dengan Allah. 那今天我们要思想的就是与神之间关系有独特的， Di mana Allah merindukan kita bisa menjadi sahabat karibnya. 就是上帝渴慕我们可以成为他的良友。 Allah merindukan kita bisa menjadi sahabatnya. 神很渴慕、很期待我们可以成为他的良友。 Oleh karena itu Bapak Ibu kita bisa lihat tarik mundur dari zaman dulu sampai sekarang bagaimana liku-likunya hubungan relasi antara manusia dengan Allah itu. 我们来回顾从以前人与神之间的关系。 Dalam konteks persahabatan, dalam konteks relasi yang baik, kita bisa lihat dari semenjak awalnya di Taman Eden. 就是人与神的关系从伊甸园建立了这个友谊。 Relasi Allah dan manusia di Taman Eden itu adalah relasi yang paling ideal. 在伊甸园，人与神之间的关系非常的理想。 Di mana Adam dan Hawa begitu menikmati sekali relasi persahabatannya dengan Allah. 亚当跟夏娃建立了神很良友的这个友谊。 Tidak ada Bapak Ibu yang namanya ritual, upacara keagamaan dan berbagai cara untuk komunikasi dengan Allah. 那时候呢，不需要宗教礼仪或是仪式之 Di 间， Taman Eden yang ada hanyalah hubungan kasih yang sederhana antara Allah Sang Pencipta dengan manusia yang diciptakannya. 在伊甸园里，人与神的关系呢，
很单纯的爱。 Bapak Ibu bisa lihat ya dalam Kejadian pasal di bagian awal itu. 我们从创世纪看到， Di mana manusia, Bapak Ibu, tanpa dihalangi oleh rasa bersalah atau takut atau apapun, mereka bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan. 亚当和夏娃呢，不用有内疚，跟神建立关系。 Adam Hawa bersekutu, berelasi dengan Allah dengan sangat akrab sekali di Taman Eden itu. 亚当和夏娃与神建立了这么亲密的关系， Walaupun kemudian kita tahu kemudian manusia jatuh dalam dosa. 之后人就跌落入最终， Manusia menentang Allah, memberontak terhadap Allah dan jatuh dalam dosa. 人就背叛了神。 Dan setelah kejatuhan dalam dosa itulah, maka hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang ideal itu menjadi lenyap. 人堕落之后呢，人与神之间的关系就破坏了， Manusia terpisah dari Allah. 人与神就被隔离了。 Walaupun Bapak Ibu kita melihat dalam sejarah perjanjian lama, kita dapati memang ada beberapa orang yang bersahabat baik dengan Allah. 虽然旧约告诉我们有几个人物跟神建立美好的关系， Ada orang-orang tertentu yang punya relasi yang istimewa dengan Allah. 一些圣经人物跟神有亲密的关系， Bapak Ibu mungkin ingat Abraham 例如亚伯拉罕， atau Musa mungkin yang sering orang juga sebut sebagai sahabat-sahabat Allah. 或者摩西，他们被称为上帝的朋友。 Bapak Ibu juga mungkin mengingat Daud, seorang yang disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Allah. 还有大卫，成为合神心意的人。 Atau mungkin juga kita ada yang mengingat cerita tentang Ayub, tentang Henok, tentang Nuh. Orang-orang yang bergaul, akrab, bersahabat mesra dengan Allah. 其他圣经人物被称为神的良友，就是亚伯、以挪跟挪亚。 Namun Bapak Ibu, kita tetap tidak bisa memungkiri bahwa ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. 但是呢，无法否认的，人与神之间有距离。 Secara umum, manusia semakin hari semakin jauh dari Allah. 一般来说，人越来越离远上帝。 Relasi yang ideal itu semakin hari semakin jauh dan putus dan tidak lagi harmonis. 人与神之间理想的关系断绝了， Dosa merusakkan relasi manusia dengan Allah. 因为罪破坏了人与神之间的关系。 Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau kita melihat kemudian dalam Alkitab kita. 如果我们查考圣经， Allah berinisiatif untuk memperbaiki relasi yang rusak itu dengan mengutus Yesus Kristus. 圣经记载，上帝差派了耶稣基督成为我们的中保，让人与神之间的关系被恢复。 Yesus Kristuslah yang mengubah situasi keterpisahan manusia dari Allah itu. 耶稣基督，恢复了人与神之间破坏的关系。 Ketika Yesus membayar dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. 当耶稣在十字架上挽回我们的罪， Alkitab kita mencatat tabir bait Allah itu terbelah yang menandakan bahwa relasi manusia dengan Allah itu bisa diperbaiki. 圣经告诉我们，当耶稣在十字架上的时候，殿里的这个幔子从上到下破裂为两半。 Yesus Kristus memperbaiki relasi, hubungan, persahabatan manusia dengan Allah. 表示耶稣在十字架上恢复了人与神之间的隔离。 Tapi Bapak Ibu, ini kan inisiatif dari Allah. 这就是上帝主动， Allah yang berinisiatif memperbaiki relasi yang rusak itu melalui Yesus Kristus. 上帝借着耶稣基督主动的恢复人与神之间的关系。 Maka menjadi perenungan bagi kita adalah bagaimana respon kita ketika Allah berinisiatif memperbaiki relasi itu. 但我们应该反省的，我们人的回应对神的主动是什么呢？ Ketika Allah di dalam Yesus itu berusaha untuk memperbaiki itu, bagaimana respon kita? 当
当上帝主动的借着耶稣基督来恢复这个人跟神之间的关系的时候， Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan agar relasi kita dengan Allah itu kembali harmonis. 我们人的方面呢，有什么样的回应，有什么样的动作？ Kalau kita bicara dalam konteks persahabatan, 如果我们谈论到友谊关系， maka Bapak Ibu Nats hari ini persahabatan Daud dan Yonatan bisa menjadi salah satu teladan bagi kita. 刚才我们读的经文关于大卫和拿单的友谊之间，可以成为我们的启示。 Karena kalau kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, 如果我们读到大卫跟约拿单的友谊， paling tidak kita bisa dapati 3 hal penting bagaimana kita berelasi bersahabat itu dengan baik. 我们能学习到三点。 Yang pertama Bapak Ibu di ayat yang pertama, 第一项是什么呢？ bahwa persahabatan itu terjadi karena adanya perpaduan jiwa atau perpaduan hati. 友谊可以建立，是因为有心灵之间的契合。 Ayat pertama mengatakan bahwa ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. 第一节，约拿单的心和大卫的心深相契合。 Bapak Ibu, kata berpadu atau perpaduan itu, 就是心理的切合。 kalau kita perhatikan dalam kamus itu bisa disamakan dengan bersatu, bersesuaian, cocok, kompak, atau sinkron. 在印尼文的字典呢，意义就是说联合、兼容、合适。 Sehingga ketika kata berpadu ini diterapkan dalam konteks persahabatan Daud dan Yonatan, 这个词呢，存在在约拿单和约瑟之间的友谊。 maka kita bisa terjemahkan bahwa hati atau jiwa Daud dan jiwa Yonatan itu menjadi satu, menjadi kompak, menjadi harmonis. 就是说，大卫的心跟约拿单的心，合起来，他们成为同心，心连心。 Atau kalau dalam bahasa anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak milenial, 如果现代的青年人说呢， perpaduan hati atau perpaduan jiwa itu bahasa mereka adalah sinyalnya searah lah. 就是说心连心，他们称为同样的信号， Ada sinyal yang sama gitu. 他们的信号一样的。 Dan inilah yang terjadi mengapa persahabatan Daud dan Yonatan itu menjadi erat dan sangat baik. 因为这个事情呢，推动了大卫和约拿单他 Karena 们 ada 的良 sinyal 友非 yang 常好， sama di antara keduanya. 因为他们两个之间呢有同样的信 Kalau di 号。 handphone kita itu kalau satu sinyalnya 3G, satunya 3G, maka bisa nyambung. 如果像手机那样，如果有一样的信号就可以连接。 Nggak bisa beda, kalau beda nggak akan nyambung. 如果不一样呢，不同呢就不能同样的信 Nah 号。 Bapak Ibu, dalam konteks persahabatan kita pun dengan Allah, 我们人跟上帝的之间也是如 ketika 此。 kita mau memberi respon dari inisiatif Allah untuk membangun persahabatan kita dengan kita, 当我们要回应上帝主动的建立关系， maka 我 kita 们 bisa ambil konsep yang sama. 我们可以取同样的事情， Adanya perpaduan jiwa. 就是应该拥有的。我们与神之间有同心， Harus satu sinyal antara Allah yang berinisiatif dengan kita yang memberi respon. 就是要有同样的信号，我们回应上帝主动的。 Dan kita tahu Bapak Ibu, 我们都知道， sinyal Allah terhadap kita umatnya hanya satu, 神 kasih. 神信号对他所造的人就是爱， Sinyal Allah itu kuat sekali terhadap manusia, yaitu kasih. 神这么有大的量的信号，就是神爱人， Allah mengasihi manusia dengan sangat luar biasa sekali. 神非常的疼爱人， Sampai-sampai dia rela mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada manusia. 上帝爱罪人，就差遣了耶稣基督为我们死在十字架上。 Nah, kalau sinyal Allah itu kasih terhadap semua manusia, 如果上帝有的这个信号，爱的信号 maka 对人罪人， pertanyaannya adalah sinyal kita di mana, Bapak? 那我们人对神的回应是什么呢？ Apakah kita juga memiliki kasih yang sedemikian besar terhadap Allah?
我们对神这么伟大的爱的回应有这么大吗？ Kalau kita tidak punya sinyal kasih yang sedemikian besar terhadap Allah, beda Bapak Ibu sinyal kita. 如果我们的爱不同上帝这么多大的爱呢，就不一样的信号。 Oleh karena itu Bapak Ibu, hal pertama yang kita perlu pikirkan baik-baik ketika kita mau meresponi kerinduan Allah untuk bersahabat dengan kita. 当拥有第一样事情就是，要与神有同样的心。 Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pikirkan adalah samakan dulu sinyalnya. 我们应该与上帝之间有同样的信号， Samakan sinyal yang Allah kirimkan, sinyal kasih itu, dan kita samakan dengan itu. 我们人学习向上帝的爱同样的爱， Agar ada perpaduan jiwa di sana. 以至于人与神之间有同心。 Allah mengasihi kita. 上帝爱我们罪人， Dan seharusnya kita juga mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. 我们罪人也应该爱神全心全意。 Itu yang pertama yang perlu kita pikirkan. 那是第一项我们应该 Ketika 反省 kita 的。 mau meresponi inisiatif Allah untuk membangun persahabatan dengan kita. 当我们要回应神主动建立友谊跟我们， Yang kedua Bapak Ibu, 第二， ayat yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana respon kita, maka kita perlu pikirkan berjalanlah dalam ikatan perjanjian atau kesepakatan bersama. 第二，我们回想上帝的爱，就是我们应该心灵结盟。 Bapak Ibu, tidak ada persahabatan yang tidak diawali atau dijalani dalam sebuah kesepakatan. 人们可以建立友谊，因为有约定。 Artinya persahabatan itu memang harus diawali dan dijalani dalam ikatan perjanjian atau kesepakatan bersama. 人们可以建立友谊，因为最起初的他们有约定。 Nggak bisa kita hanya mengaku-ngaku, oh saya sahabatnya dia loh, tapi dia tidak pernah anggap saya 不 demikian. 可能有一方面的人承认成为朋友，但是另一方面否认。 Nggak bisa saya bilang, oh saya bersahabat loh dengan Pak Presiden, padahal presidennya nggak kenal saya. 我们不能说我们跟总统是好朋友，但是总统不认识我们。 Bapak Ibu, persahabatan itu harus didasari, diawali, dan dijalani dalam ikatan perjanjian itu. 友谊的基础就是双方的协议或是约定。 Dan karena ini ikatan perjanjian atau kesepakatan, pasti ada dua orang atau dua pihak yang mengikat perjanjian itu. 如果说约定一定是有两方面， Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, 我们注意第三节， di situ dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. 告诉我们约拿单与大卫结盟， Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 因为约拿单爱大卫如同爱自己。 Ya, walaupun tidak dicatat, tapi saya yakin betul Daud pun memberi respon yang sama. 虽然圣经没有记载，但是一定是大卫回应约拿单的 Mereka 爱， ikat perjanjian bersama. 然后他们就结盟， Yonatan berjanji akan mengasihi Daud sepenuh hatinya. 他们就彼此立业，彼此相爱。 Daud juga tentu menjanjikan bahwa dia akan mengasihi Yonatan dengan sepenuh hatinya. 他们彼此的立约，彼此相 Dan 爱。 inilah yang menjadikan persahabatan mereka menjadi persahabatan yang baik, yang akrab, yang karib. 这个约定呢，更加坚定他们的友谊。 Sehingga Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada konteks kita, ketika Allah memberikan kerinduannya untuk bersahabat dengan kita, 当回到上帝渴慕与我们建立关系， ketika kita punya kerinduan untuk meresponi inisiatif Allah itu, 然后我们也渴慕回应神给我们的友谊关系， maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun ikatan perjanjian itu dengan Allah. 我们应该思想的如同回应上帝之渴慕的心。 Ketika Allah memberikan uluran tangannya untuk bersahabat dengan kita itu, 当神伸手与我们建立关系、友谊的关系， maka yang diharapkan adalah kita pun memberi respon untuk merangkul tangan Allah itu. 当然，上帝期待我们伸手来回应上帝的手。 Allah ingin
mengikat perjanjian persahabatan dengan kita. 神要我们以他立约， Makanya Allah memberikan kasih-Nya sepenuhnya kepada kita. 就他表示这么伟大的爱， Maka seharusnya kita pun memberi respon yang positif terhadap itu. 所以呢，我们应该回应上帝，以同样的爱来爱上帝。 Bapak Ibu jangan seperti yang dibiasakan beberapa orang ya. 我们不应该效法一些 Kadang-kadang 人。 kita itu ketika kita tahu Allah mengasihi kita, mengikat perjanjian persahabatan dengan kita dengan dasar kasih-Nya. 我们知道上帝以他们伟大的爱与我们立约， Tidak jarang Bapak Ibu kita malah memanfaatkan kasih Allah itu. 我们反而利用了上帝的爱。 Kita mau membangun persahabatan dengan Allah hanya karena ingin merasakan kasih Allah saja. 我们只单单利用神对我们的爱， Kita mau membangun persahabatan dengan Allah hanya karena mau menerima berkat-Nya saja. 我们与神建立好的关系，是因为期待上帝祝福我们， Dan itu bukan persahabatan yang baik. 这不是好的良友。 Ketika saya membangun persahabatan dengan seseorang dan orang itu hanya memanfaatkan saya saja, itu bukan persahabatan yang baik. 如果在友情之间有这个利用的观念，是不应该成立的。 Itulah sebabnya ketika Allah berinisiatif untuk membangun persahabatan dengan manusia, 当上帝主动与人建立友谊， yang Allah inginkan adalah kita pun memberi respon yang baik terhadap inisiatif Allah itu. 上帝期待人回应这个友情。 Sehingga ketika kita mengikatkan diri dalam perjanjian persahabatan dengan Allah itu, kita sama-sama Allah mengasihi kita dan kita pun mengasihi Allah. 所以，当我们与神立约，我们就能以爱来回应上帝。 Kita hidup dalam ikatan perjanjian bahwa kita akan mengasihi Allah dengan setia, dengan tekun, dengan taat. 我们这忠诚与神建立友情的约， Apapun keadaannya, apapun alasannya, kita tetap setia pada ikatan perjanjian persahabatan kita dengan Allah. 我们忠心于上帝的友情。 Ketika di dalam bagian lain dari Alkitab kita tahu, 在圣经里面告诉我们， bahkan ketika kita mendukakannya pun Allah tetap mengasihi kita karena Dia ingat ikatan perjanjiannya itu dengan kita. 当我们不合神心意的时候，上帝仍然爱我们。 Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua yang menjadi fokus perhatian kita, bagaimana kita meresponi inisiatif Allah untuk bersahabat dengan kita. 第二项，我们如何回应上帝主动爱我们？ Yang menjadi perhatian kita adalah kesetiaan. 就是我们的忠心。 Setialah kepada ikatan perjanjian kita dengan Allah itu. 我们与神立友谊之约，我们期待以忠诚。 Setialah dalam persahabatan kita dengan Allah itu. 我们有忠心与上帝， Apapun keadaannya, 无论状况如何， apapun tantangannya, 无论周围如何， apapun godaannya, 无论是挑战或是这个试探， setialah karena Allah itu sangat setia kepada kita. 我们保持忠心与神， Maka persahabatan kita dengan Allah akan baik-baik saja. 我们与神之间的友情一定是永恒的。 Yang ketiga Bapak Ibu, 第三 adalah kerelaan untuk memberikan yang terbaik. 就是甘心乐意的献上最好的。 Persahabatan yang baik akan terjalin kalau ada kerelaan untuk memberikan yang terbaik. 友情会成为好的建立，如果彼此之间献上了最好的。 Ayat keempat mengatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. 第四节，约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。 Ketika Yonatan membangun persahabatan dengan Daud, 当约拿单建立友情，跟大卫建立友情， Yonatan memberikan semua yang terbaik yang dia punya kepada sahabatnya itu. 约拿单尽力而为，给大卫他身上最好的。 Dan saya pikir ini juga yang harusnya memang ada dalam konteks persahabatan kita dengan Allah. 这一点呢，应该我们拥有的。当我们与神建立关系的时候， Kita tahu Bapak Ibu dari sisi Allah,
从上帝的方面来看， Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. 上帝已经给我们最好的， Allah sudah menjadi sahabat yang sempurna bagi kita. 上帝成为我们最好的良友。 Maka seharusnya kini kita pun evaluasi dirilah. 那我们呢，今天这时候来反省自己， Apakah kita sudah benar-benar memberikan yang terbaik kepada sahabat kita itu Allah? 是否我们已经献上了最好的给我们良友上帝？ Apakah kita sudah memberikan waktu kita yang terbaik kepada Allah? 是否我们已经献上我们的最好时间给上帝？ Apalagi Bapak Ibu ya di tengah virus COVID-19 ini. 特别是在这个新冠瘟疫的时候， Kita semua harus dari rumah. 都是从家里出发 Bahkan，ya ibadah saja kita di rumah, bukan? 我们在家里聚会。 Benarkah kita sudah memberikan waktu yang terbaik pada Allah dalam ibadah kita di rumah? 是否我们在家里的聚会，我们用尽我们最好的时间？ Kita mulai jam 10 pagi sama-sama. 10点我们开始聚会， Kita memuji Tuhan, 我们赞美神， berdoa, 祷告， lalu merenungkan firman Tuhan sama-sama. 反省上帝的话， Atau jangan-jangan ya Bapak Ibu ya, 或是 ya jangan-jangan di rumah kita hanya buka websitenya, lalu kita lihat sambil kita masak, sambil kita nyapu, sambil kita tiduran dan lain sebagainya. 还是我们一方看这个崇拜的连上，但是呢，我们一边做事情自己的家务。 Bapak Ibu, keadaan kita harus beribadah di rumah 当我们在家里聚会的时候， adalah salah satu ujian apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 成为上帝对我们的考验，是否我们献上了我们最好的时间？ Apakah kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan? 是否我们把最好的时间献上给 Bukan 神？ hanya sambilan-sambilan saja. 不是一方面做家务，一方面敬拜神。 Ini baru dalam hal waktu, Bapak Ibu. 这是参考到时间关系， Bagaimana dengan yang lain? 还有其他的方面呢？ Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada sahabat kita yang sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita? 是否我们已经献上了最好给我们的上帝，是我们的良友？ Pelayanan kita misalkan Bapak Ibu, bagaimana ya pelayanan kita ya? 在这个状况，这段时期，我们的侍奉是怎么样？ Karena jangan-jangan ya Bapak Ibu, karena virus COVID-19 ini juga maka kita nggak melayani lagi. 还是否因为这个新冠瘟情，我们就不侍奉上帝了？ Ada orang yang komentar, lalu gimana lah Musa kita melayaninya, kan kita harus di rumah. 有一些会友就是说，我们应该待在家，所以不能侍奉上帝。 Bapak Ibu benar kita harus diam di rumah. 我们应该是待在家， Tapi kan banyak Bapak Ibu pelayanan yang bisa kita kerjakan dari rumah. 但是呢，从家里我们可以做很多事情， Apalagi zaman modern sekarang kita punya WhatsApp. 特别是现在的时刻，科技很发达 Saya。selalu komentarin beberapa teman. 有一些朋友对我说， WhatsApp-nya jangan hanya dipakai share ya, khotbahnya orang kita share saja. 就是从短信里我们就分享很多这个见证或是证道。 Kita nggak dengar nggak apa-apa, yang penting kita share ke semua orang. 我们自己没有听，但是我们分发给别人， Atau Bapak Ibu pakailah WhatsApp kita itu untuk touching seseorang lah. 或是我们利用这个手机 Cobalah, ya. 来跟别人建立关系， Cobalah untuk chatting atau telepon seseorang gitu. 或是我们打电话给人，关心别人， Tanya kabarnya. 问候他们。 Saya punya pengalaman baik sekali dalam berapa bulan ini. 我自己呢，在这个短短的3个月有一个经历， Ketika siswa tidak bisa datang ke sekolah untuk belajar, 当学生们不能到学校学 semua harus 习， belajar dari rumah. 都是在家里学习。 Nanti yang tidak ikut belajar dari rumah ditelepon, dikasih tahu harus belajar, harus absen lo dan lain sebagainya. 那学生不能在家里学习的，没有消息的，我就打电话 Lalu diingatkan bayar uang sekolah ya dan lain sebagainya. 然后接着电话提醒他们要用功读书，不要忘记付学费。 Lalu saya ada satu hal yang dikerjakan. 那还有一项很特别的，
Saya ada tugas untuk telepon orang tua. 我要打电话给家长， Hanya bertanya kabar saja. 就是问号的电话， Dan saya dapati pengalaman luar biasa sekali loh. 就是有很粗心的一个经历。 Ketika telepon orang tua, benar ini orang tuanya dari ini gitu ya. 当我问弟兄姐妹，你是这个学生的家长吗？ Orang tua sudah tanya lalu, Bapak siapa ya? Saya bilang, saya pendeta hari. 他们会问我你是谁呀？我就说我是哈利牧师。 Lalu mereka sudah kaget, ada apa ini? Kenapa Pak? Katanya. 他们家长接了我的电话，他们就很惊讶。 Tapi ketika saya bilang, enggak, hanya mau menyapa saja. Apa kabar Bapak Ibu di sana? 他们很担心有发生了什么事，我就回答说，没有，我是个问候而已。 Bapak Ibu, walaupun hanya melalui telepon, 我们只是单单打电话而已。 saya bisa dengar sekali bahwa nada suara mereka betapa bersyukurnya karena ada orang yang mau memperhatikan mereka, telepon mereka menanyakan kabar. 从他们的声音，我们可以领受到，可以感受到，他们非常很高兴，被关怀。 Bayangkanlah kalau kita semua jemaat di tempat ini saling menghubungi, saling telepon, saling chatting, menanyakan kabar dan 我 mendoakan. 们可以想象，如果我们会友之间彼此的打电话，彼此的问候，一定会很好的关系。 Betapa menyenangkannya hidup ini. 大家都很高兴，因为彼此的关怀。 Itu baru WhatsApp Bapak Ibu. 这是一个联系的肢 Padahal 体。 kita begitu aktifnya di media sosial yang lain. 也许我们在媒体上都很主动， Kita bisa pakai itu untuk melayani Tuhan dalam semua bidang, dalam semua apa yang kita 我 punya. 们可以用媒体网站来侍奉上帝。 Dan masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mau memberikan yang terbaik untuk sahabat kita, Allah. 其实我们可以用很多方面来表达我们对神的爱。 Sebagai sahabat yang baik, Allah sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. 上帝成为我们的良友，已经献上给我们最好的。 Maka seharusnya yang harus kita pikirkan bagaimana kita meresponi itu adalah berikan juga yang terbaik yang kita punya kepada Allah. 我们应该反省的，我们对他的回应是如何呢？ Maka akhirnya Bapak Ibu, 最后的弟兄姐妹们， mari kita pikirkan lagi, kita refleksikan lagi persahabatan kita dengan Allah itu. 来我们反省我们与神之间的友情。 Sungguh membanggakan dan menyenangkan sekali karena Allah merindukan, Allah membuka diri, Allah berinisiatif untuk menjadi sahabat kita. 因为上帝主动的开放，并且与我们建立关系。 Allah sudah lebih dahulu membuka dirinya dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. 他首先爱我们，以完全的爱来爱我们。 Allah sudah berinisiatif untuk mengikatkan dirinya dengan perjanjian persahabatan yang didasari kasih itu dengan kita. 上帝主动的与我们立约， Allah sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita para sahabatnya itu. 他首先献上最好的给我们。 Maka pertanyaannya, perenungannya bagi kita adalah bagaimana respon kita? 我们的反省，我们要怎么样的回应上帝？ Apakah kita juga punya sinyal yang sama dengan Allah? 是否我们与神有同样的信号？ Sudahkah kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita? 是否我们深深的爱上帝？ Apakah kita sudah memberikan respon untuk inisiatif Allah untuk bersahabat dengan kita itu dengan setia kepadanya? 是否我们回应上帝的爱，以我们忠心的心来爱他？ Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada sahabat kita itu? 是否我们献上最好的给我们最好的朋友？ Mari Bapak Ibu dalam masa-masa ini kita gumulkan, kita pikirkan ini baik-baik. 我们在这段时间好好的反省， Agar kita juga bisa memberi respon yang baik kepada Allah yang mau menjadi sahabat kita. 好，我们可以回应上帝的爱，可以成为上帝的良友。 Agar kelak kita pun bisa menjadi sahabat-sahabat Allah yang baik. 我们可以成为上帝的良友。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 但愿上帝祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们再次低头祷告。
Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami betapa Engkau rindu membangun persahabatan yang baik dengan kami. Engkau sudah memulainya dengan memberikan kasih-Mu kepada kami dengan luar biasa. Bahkan ketika kami menjadi seteru-Mu ya Tuhan, ketika kami masih memberontak terhadap Engkau, Engkau datang melalui Yesus Kristus, mengasihi kami, mengampuni kami, memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa, biarlah kiranya kami mau mempunyai sinyal yang sama dengan itu. Kami pun mau belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa Engkau rindu mengikat perjanjian persahabatan itu dengan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami menyadari bahwa Engkau merindukan untuk mengikat perjanjian persahabatan dengan kami pun belajar menjadi sahabat-sahabat yang setia kepada Tuhan. Bahkan kami juga rindu bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjelaskan dan memaparkannya kepada kami. Roh Kudus yang hidup dalam hati kami, terus menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti melalui firman-Mu. Sehingga kelak kami bisa menjadi sahabat-sahabat Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan yang akan terus menolong kami untuk melakukannya. Bapa yang di dalam kerajaan surga, hari ini juga kami mau membawa beberapa pokok doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keadaan dunia ini, keadaan bangsa kami dalam memerangi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau di beberapa negara sudah mulai kembali normal. Kami bersyukur kalau pemerintah kami sudah mulai merancangkan untuk new normal. Tuhan yang akan menolong baik pemerintah untuk bisa merancangkan segala sesuatunya dengan baik, aparat keamanan yang bisa menjaga dan mendorong kami untuk kami bisa taat kepada apa yang pemerintah rancangkan. Tapi terlebih dari itu, Tuhan tolonglah kami semua anak-anak bangsa ini, agar kami tidak bandel, agar kami bisa menurut protokol kesehatan yang sudah pemerintah pikirkan dan terapkan, sehingga kami semua bisa menjaga diri kami dengan baik, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan yang akan memberkati itu. Kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa ini berkenaan dengan akibat dari pandemi ini ya Tuhan. Keadaan perekonomian, keadaan sosial, politik, dan semuanya. Tuhan kiranya juga akan memberkati, agar semuanya bisa berangsur pulih, dan kembali seperti biasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus untuk Kalam Kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Jika memang kami masih harus beribadah di rumah pun, hati kami tetap terpaut kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui rumah-rumah kamilah nama Tuhan dipermuliakan. Melalui rumah-rumah kamilah firman Tuhan tersampaikan dan diberitakan, agar tetap kami bisa merasakan benar akan penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati gereja-gerejamu dimanapun berada, sehingga kami juga bisa tetap beribadah kepada Tuhan, tapi terlebih dari itu, kami juga bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong baik kami secara pribadi, keluarga maupun keluarga besar kami. Tuhan yang akan menolong kami menjalani hari-hari ini dengan baik. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah perekonomian, pekerjaan akibat dari pandemi ini, Tuhan kiranya akan memberikan jalan keluar. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan jamahlah. Jika ada yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam hal dalam kehidupan, Tuhan tolong kuatkanlah dan sertailah,
sehingga semua pergumulan tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi semakin membuat kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mau menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami mau menyerahkan gereja kami, sekolah, bahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Kami sungguh mau menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 我们谢谢林牧师已经给我们讲解神的话语，但愿我们已经听的真理，坚固我们的信心，并勉励我们遵守主的旨意。Terima kasih untuk Muse Hari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin didorong untuk melakukan kehendak Tuhan. 这时候呢，我们要奉献，我们能够把我们的奉献放在我们已经准备好的信封里，然后交给我们的执事，也可以用汇款的方式来奉献。Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bisa menyimpan persembahan kita di tempat khusus yang sudah kita persiapkan dan juga akan kita serahkan kepada majelis jemaat, atau bisa juga dengan cara transfer ke rekening bank gereja kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Mau Serahkan Milikku. Kita mau serahkan semuanya untuk dipakai oleh Tuhan. Milik kita, waktu kita, hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syukur. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu atas gereja kami dan juga atas pribadi kami masing-masing. Jikalau di masa pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online, kita masih dapat mendengarkan firman-Mu, kami masih dapat mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Ini semua adalah kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepadamu. Percaya segenap hati akan pemeliharaanmu. Meski kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, namun satu hal yang kami ingat, kami aman dalam genggaman tangan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berpegang pada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu setiap waktu, menjadi murid yang berkenan padamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Doksologi. Sun
Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah firman yang sudah kita dengar. Kerjakanlah. Jadilah sahabat-sahabat Allah yang baik dengan kita terus mengasihi Allah, setia kepadanya dan memberikan yang terbaik kepadanya. Dan mari kita terima berkat Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi sahabat-sahabat Allah yang baik. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.